Selamat siang. Hari ini kita akan belajar mengenai substansi genetika. Materi yang sangat menarik di kelas 12. Kita mulai ya hari ini dengan perkenalan lebih dulu. Saya Ibu Lucy, saya mengajar mata pelajaran biologi di kelas 12 SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Capaian yang akan dicapai hari ini adalah standar kompetensinya, memahami menerapkan konsep dasar dan prinsip hereditas serta implikasinya pada saling temas. Di sini diharapkan siswa dapat mengenal dasar-dasar dan prinsip hereditas serta hubungannya antara konsep dasar dengan prinsip-prinsip hereditas di atas. Kemudian kompetensi dasar yang diharapkan adalah di sini siswa dapat menjelaskan konsep gen, DNA, dan kromosom. Oke, kita akan mulai yang pertama. Pencapaian yang diinginkan adalah siswa dapat menyebutkan pengertian dari gen, DNA, RNA, dan kromosom. Yang kedua, siswa dapat membedakan gen, DNA, RNA, dan kromosom. Yang pertama tadi membedakan pengertiannya. Yang kedua adalah membedakan apa yang dimaksud antara gen dengan DNA, hubungannya gen dengan RNA, dan kromosom. Dan yang ketiga adalah menjelaskan struktur helix DNA serta sifat dan fungsinya. Oke, yang keempat adalah menjelaskan struktur sifat dan fungsi RNA. Dan yang kelima adalah menjelaskan hubungan antara DNA, gen, dan kromosom. Ya, jadi di sini kita akan mengenal macam-macam substansi genetika. Peta konsepnya adalah yang pertama kita harus tahu dulu apa itu komponen genetik. Ya, komponen genetik di sini terdiri dari 3, yaitu ada gen, ada asam nukleat, dan ada kromosom. Gen itu adalah meliputi nanti yang kita pelajari diantaranya adalah alel, kemudian RNA, tipenya, fungsinya. Sedangkan gen itu juga salah satu penyusunnya adalah DNA. DNA itu terdiri dari struktur, kemudian juga dilihat dari fungsinya, susunannya yang harus benar-benar baik. Kemudian kita masuk ke pengertian nanti sintesis proteinnya. Di situ ada 2 macam, yaitu ada sintesis protein, ada 2 istilah, transkripsi atau terjemahkan dan translasi atau mencetak atau transkripsi mencetak dan translasi adalah translasi adalah menerjemahkan. Oke. Nah, pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai yang dimaksud dengan istilah kromosom. Ya, kalau kita lihat di sini, perhatikan gambar di sini. Ya, ada satu keluarga di mana ada ayah, ibu, dan anak-anak. Kira-kira ada nggak kemiripan dari keduanya? Ya, kedua anaknya ini. Kira-kira lebih mirip siapa? Mirip ibunya atau mirip ayahnya? Ya, nah kalau sudah demikian, apa sih penyebab dari kemiripan tersebut? Ya, betul. Ada gen, ya, ada kromosom. Nah, kita lihat dulu, gen itu ada di mana sebetulnya? Gen itu adalah bagian dari kromosom. Kromosom itu apa? Kromosom itu adalah benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang, bisa batang lurus atau bengkok, ya, terdiri dari zat yang mudah mengikat warna. Adanya di dalam nukleus. Istilah kromosom dipopulerkan oleh Badeyer, ya, dari 2 kata yang berarti kroma dan soma. Kroma artinya warna dan soma artinya badan. Jadi badan yang membawa warna di dalamnya. Kromosom ini akan tampak jelas pada fase pembelahan metafase, di mana metafase kromosom tampak berjajar di bidang pembelahan atau di bidang ekuator. Oke, kita lanjut ke kromosom. Kira-kira apa sih fungsi dari kromosom itu? Nah, kita lihat fungsi kromosom adalah karena dia adalah bagian dari gen, maka dia adalah membawa sifat individu atau membawa informasi genetik, karena di dalam kromosom itu ada gen.
Nah, kita lihat bagaimana susunan dari kromosom itu. Kromosom terdiri dari DNA dan protein yang namanya histon. Oke. Oke. Sini ya. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian penyusun kromosom. Oke, kita lihat strukturnya. Struktur kromosom, ya. Di sini ada bentuknya juga berbeda-beda. Ya. Bentuknya berbeda-beda. Ada yang berbentuk ukurannya panjang, ada yang pendek, tergantung pada spesiesnya. Dan biasanya setiap spesies itu mempunyai ukuran kisarannya antara 0,2 sampai 50 mikron. Di sini lengan 1 atau 2 sama panjang, bisa juga atau tidak sama panjang. Ada yang simetris dan ada juga yang tidak simetris. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut untuk strukturnya. Nah, tampak di situ bagian-bagian dari kromosom ada yang namanya kromomer. Kromomer itu adalah manik-manik ya, manik-manik yang merupakan kumpulan dari benang. Benangnya namanya tadi disebut kromatin. Kumpulan dari benang kromatin berbentuk seperti manik-manik. Nah, itulah yang disebut dengan kromomer. Nah, kalau kromosom itu di bagian tengah itu ada bagian yang melekuk, yang mengalami penggentingan atau konstriksi. Itu yang disebut dengan sentromer. Sentromer adalah bagian tengah dari kromosom. Di sentromer juga dijumpai adanya kinetokor. Kinetokor itu adalah tempat melekatnya benang spindle pada waktu sel itu membelah. Ya, jadi dia melekatnya di bagian tengah, tepatnya di bagian kinetokor. Oke, kita lihat ada bagian ujung dari kromosom yang dikenal dengan nama telomer. Fungsinya adalah menjaga kestabilan dari ujung kromosom agar DNA tidak terurai. Jadi kalau supaya kromosom itu tetap bentuknya, biasanya dibatasi dengan bagian ujung yang namanya telomer. Nah, karena kalau kromosom itu panjang, maka di bagian tambahannya itu ada bentuk bulatan yang dikenal dengan bagian satelit. Satelit terletak di bagian ujung lengan dari kromatid. Ya, kromatid itu adalah bagian dari lengan kromosom. Biasanya ada bentuk bulatan seperti tonjolan namanya satelit. Oke, kita amati gambarnya. Nah, telomer tadi adalah bagian ujung, kemudian bagian tengah tadi namanya sentromer. Nah, bagian sentromer ini membagi lengan, ujung kanan dan ujung atas, ujung bawah namanya lengan. Lengan ini kadang panjang, kadang pendek, atau bisa juga sama panjang, tergantung dari bentuk kromosomnya. Oke, kita akan masuk ke bentuk-bentuk atau tipe kromosom. Tipe kromosom itu ada 4. Yang pertama adalah bentuk telomer. Telomer adalah jika kromosom itu mempunyai lengan yang hanya punya satu lengan. Ya, hanya punya satu lengan dan bagian sentromernya dibatasi oleh bagian ujung atasnya tidak mempunyai lengan. Jadi hanya punya satu lengan, yaitu yang disebut dengan bentuk telosentrik. Sedangkan jika dia yang satu pendek lengannya dan yang satu panjang, kita sebut dengan akrosentrik. Ya, jika lengannya yang satu sedikit lebih panjang atau tidak sama panjang, itu kita sebut dengan submetasentrik. Jika lengannya membagi lengannya atau sentromer ini membagi dua lengan sama panjang, kita sebut dengan istilah tipe metasentrik. Nah, kromosom itu punya dua tipe juga, yaitu ada yang disebut dengan autosom atau kromosom tubuh. Jumlahnya adalah 2N, biasa dikurangi 2. Kenapa? Karena 2 itu punyanya gonosom. Gonosom disebut juga dengan kromosom kelamin atau kromosom seks. Jumlahnya ada 2. Terletak di nomor 23. Oke, sampai sini kira-kira ada yang kurang dimengerti? Ya, nanti ya sambil berjalan. Kita lihat di sini kariotip. Kariotip ini adalah peta kromosom. Setiap manusia atau setiap makhluk hidup mempunyai jumlah kromosom yang berbeda-beda.
Seperti kita manusia itu mempunyai kromosom sejumlah 46 atau 23 pasang. Kalau kamu lihat di sini ada nomornya ya, nomor 1 sampai dengan nomor 22. Itu yang disebut dengan autosom yang mengatur kromosom tubuh. Sedangkan nomor 23 itu menentukan jenis kelamin, yaitu gonosom, ada XX atau XY. XX jika dia berjenis kelamin perempuan, sedangkan XY untuk penentu jenis kelamin laki-laki. Ya, itulah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu di kromosom nomor 23. Oke, kita lihat lagi. Nah, kita lihat jumlah kromosomnya. Di sini ada nama organisme dan jumlah kromosom. Ada pada buah-buahan atau pada tanaman. Di sini ada padi, punya 24 jumlah kromosomnya atau 12 pasang. Tembakau 48 atau 24 pasang, bawang merah 16 atau 8 pasang, 52 untuk kapas itu atau 26 pasang, bunga matahari 34 atau 17 pasang. Nah, di sini berbeda-beda antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain. Sedangkan untuk hewannya, kita ambil contoh di sini kucing. Kucing mempunyai 32 kromosom atau 16 pasang. Kuda 64 kromosom atau 32 pasang. Kera yang mendekati kita itu 42 buah atau 21 pasang, sedangkan kita manusia itu mempunyai jumlah kromosom 46 atau 23 pasang. Sedangkan lalat buah ini jumlahnya paling sedikit yaitu 8 atau 4 pasang. Coba kamu perhatikan apa yang bisa kalian dapat, kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh dari hal tersebut. Jadi gimana? Apakah jumlah kromosom ini menentukan tingkat tingkat kesempurnaan makhluk hidup tersebut? Semakin banyak kromosomnya, apakah dia makin tinggi tingkatannya? Di sini ada tembakau yang jumlahnya 48, sedangkan perbandingannya yang mendekati padi itu 24 ya, yang sehari-hari kita temui itu biasanya padi, 24. Sedangkan manusia yang punya 46 ini yang mendekat dengan manusia adalah kera. Kera itu 42 tapi tidak sama. Jadi jangan dikatakan dia bisa terjadi perkawinan, tidak ya. Karena untuk bisa terjadi perkawinan ini jumlahnya harus sama atau bisa matching ya. Jadi antara kromosom yang satu dengan kromosom yang lain. Dan satu hal yang bisa kalian dapatkan, jumlah kromosom ini tidak menentukan tingkat tingkat semakin sempurnanya suatu makhluk hidup. Jadi ada yang jumlahnya sedikit tetapi dia kromosomnya banyak ya. Jadi di sini unik. Jadi kromosom itu adalah bawaan dari lahir atau diturunkan dari orang tua atau dari induknya. Oke. Nah, sekarang kita lihat jumlah kromosom itu kenapa sih berbeda-beda pada setiap spesies. Nah, jumlah kromosom untuk setiap spesies adalah tetap. Sedangkan jumlah kromosom sel gamet itu selalu setengah dari kromosom tubuh, ya, karena dia nantinya akan berpasangan pada saat fertilisasi. Jumlah kromosom sel tubuh itu atau sel somatis kita kenal dengan 2N atau diploid. Jadi tadi kalau dibilang 46 berarti 2N-nya sama dengan 23 pasang, sama dengan 2N. Dan nanti akan berpisah pada waktu dia mengalami pembelahan meiosis, di mana ovum dan sperma ini masing-masing mempunyai sifat haploid atau setengah dari 46 yaitu sejumlah 23 ya, dan akan berpasangan lagi pada saat fertilisasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya. Kurang lebihnya seperti itu yang kita pelajari hari ini. Jadi kalian bisa belajar tadi kembali lagi ada gen. Gen itu adalah bagian dari kromosom. Kromosom setiap individu atau setiap makhluk hidup itu jumlahnya adalah tetap ya atau tidak berubah karena dia diwariskan. Dan jumlah kromosom tadi tidak menentukan tingkat tinggi derajat suatu makhluk hidup. Oke, yang terakhir adalah bahwa kromosom ini mempunyai bentuk yang tetap, bentuk yang spesifik untuk setiap urutannya di dalam peta kromosom.
yang dikenal dengan tadi istilahnya kariotip atau peta kromosom. Oke, saya rasa saya akhiri sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan mendatang. Selamat belajar. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.